Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Kembali lagi di edisi Dunia Kripto pada hari ini. Dan seperti biasa setiap Rabu kami selalu memberikan sedikit kajian tentang kripto, tentang Bitcoin. Dan kami berharap semoga kajian yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, pergerakan yang terjadi selama satu minggu ini sangat luar biasa seperti yang telah saya prediksikan sebelumnya, bagaimana Bitcoin bergerak sangat luar biasa. Dan Bitcoin pada hari ini dia bergerak sangat luar biasa setelah menyentuh level 81.400-an. Secara garis besar kalau trader lihat, pergerakan yang terjadi selama satu minggu ini sangat luar biasa. Trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini bergerak, rekan trader, sangat luar biasa, menembus ya level 82.816. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat, pergerakan yang terjadi ini banyak sekali faktor yang membuat hal tersebut. Kita lihat selama satu minggu hingga hari ini Bitcoin bergerak sangat luar biasa. Dan secara garis besar kalau kita lihat selama satu minggu ini, apa yang terjadi hingga Bitcoin bisa naik posisi 82.000 tertinggi selama 3 bulan terakhir? Secara garis besar, kita bisa bilang bahwa Bitcoin ini naik karena demand institusional melalui ETF spot. Inilah yang menjadi fondasi utama, terutama setelah inflow yang besar ya pada tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5 Mei yang lalu. Kemarin ya rekan trader. Tapi secara garis besar kalau kita lihat rekan trader bahwa rally ini masih dipengaruhi dari situasi makro rekan trader. Situasi makro itu adalah ya kita tahu dari konflik geopolitik yang terjadi membuat minyak naik ya. Inilah ya menjadi akibat bahwa Bitcoin ini masih memiliki peluang yang sangat besar naik, walaupun sikap hawkish yang terjadi membuat Bitcoin agak sedikit tertahan ya. Tapi dengan adanya deeskalasi yang terjadi, rekan trader, dengan adanya deeskalasi yang terjadi membuat Bitcoin ini ada harapan baru ya, harapan baru, dan pasar memberikan harapan tersebut. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat bahwa di judul yang saya bawakan kali ini ya tentang bagaimana permintaan institusional inilah yang mendorong Bitcoin naik ke level tertinggi. Rekan trader bisa lihat secara garis besar ya, permintaan institusional yang terjadi minggu ini sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana selama satu minggu ini, bagaimana ETF yang masuk itu, ETF spot ini, dia masuk sangat luar biasa rekan trader semuanya. Sabar rekan trader, saya cari dulu. Nah ini dia. Nah rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakannya. Ya, di sini sudah sangat jelas dana yang masuk ya, mulai dari tanggal 30, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, itu dana yang masuk luar biasa. 14,7 juta, 629 juta, 532 juta, 467 juta di hari kemarin. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, dan kalau kita lihat rekan trader bahwa arus masuk yang besar pada ETF Bitcoin ini, dia ini menunjukkan bahwa permintaan institusional itu sangat kuat. Ya, belum lagi funding rate Bitcoin yang sudah lama negatif. Nah, ini juga yang membuat bagaimana pasar kembali membentuk suatu harga dan pasar kembali mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita tahu rekan trader apa yang terjadi, Bitcoin sudah menyentuh level 82 ribu walaupun agak sedikit terkoreksi. Kita bisa lihat secara garis besar ya sudah barang tentu ETF spot Bitcoin yang banyak masuk ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ETF ini membuat pasar ini menjadi bullish. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenapa hal ini terjadi? Karena kalau dana besar masuk ke ETF ini, artinya dampak ke Bitcoin itu, permintaan Bitcoin itu akan meningkat. Ya,
Nah ini dia rekan trader. Belum lagi kalau ETF itu dia perlu menyerap supply Bitcoin, sehingga tekanan beli itu semakin naik rekan trader. Dan kita tahu juga bahwa supply Bitcoin di pasar itu makin terbatas, sehingga harga ini makin mudah naik. Dari sini kita lihat trader semuanya ya. Dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa hal inilah yang membuat investor institusional ya ikut masuk dalam pasar, sehingga sentimen pasar itu semakin membaik. Oleh karena itu ya sangat wajar kan trader, Bitcoin itu udah naik level 482, plus lagi ditambah faktor geopolitik di mana agak sedikit membaik ya geopolitik di Timur Tengah. Ini juga ya rekan trader yang membuat adanya tekanan yang sangat luar biasa terhadap indeks dolar Amerika dan memberikan ruang yang besar terhadap Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi ini ya memang kembali lagi arus masuk ETF Bitcoin institusional yang banyak masuk ke pasar. Nah ini dia investor institusional yang masuk ke pasar, inilah yang menjadi biang utama Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pergerakan Bitcoin untuk minggu depan? Apakah Bitcoin ini masih punya peluang untuk kembali lagi naik? Nah, ini secara garis besar kalau saya mau bilang buat trader semuanya, secara garis besar Bitcoin dalam jangka pendek masih punya peluang naik. Masih punya peluang naik rekan trader. Tapi untuk pergerakan hingga tanggal 13 nanti, dalam analisa saya menyatakan bahwa Bitcoin masih bisa naik hingga 85.651. Tapi untuk bisa mencapai level tersebut, dia harus bisa menyentuh level antara dulu di seputaran 84.119. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah masih bisa menjadi melemah? Ya terang aja masih bisa. Semua juga untuk saat ini sangat tergantung dari apa yang terjadi di Timur Tengah rekan trader. Dan kalau pasar kembali lagi terguncang oleh peperangan yang terus akan meluas, kalau ini artinya peluang Bitcoin masih bisa melemah hingga level terendahnya itu di posisi 77.323. Tapi secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader bahwa dengan level 7.323 dan level tertinggi adalah 85.651, ini menandakan bahwa untuk saat ini kepercayaan untuk Bitcoin semua sangat tergantung dari bagaimana keadaan geopolitik. Apabila keadaan geopolitik aman-aman saja ya artinya pasar institusional pun juga tidak takut untuk masuk ke pasar dan membeli Bitcoin, sehingga Bitcoin akan kembali naik lagi. Tapi kalau keadaan masih sangat gawat, masih ada peluang untuk terjadi peperangan, ya akan terjadi koreksi lagi. Oleh karena itu rekan trader, tetap semangat untuk minggu depan, masih tetap ada peluang yang besar untuk naik hingga 85. Tapi harap hati-hati apabila perang berkepanjangan, muncul perang lagi, ya ini akan membuat Bitcoin agak sedikit melemah. Oke trader semuanya, demikianlah kajian dunia kripto kita minggu ini. Semoga bermanfaat untuk trader semuanya. Sampai ketemu di kajian minggu depan. Salam profit Indonesia.